Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa innal ilma bitta'allum. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama di subuh pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiah. Di situasi seperti sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang terpapar pandemi COVID-19 ini yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk meredah, bahkan semakin merajalela. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya perlindungan Allah lah yang paling kokoh, yang paling aman ya insyaallah. Terutama terus kita menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita ya insyaallah. Kita ikhtiar dengan apa yang sudah ditekankan oleh pemerintah, menjaga jarak, menutup pakai masker, senantiasa mencuci tangan ya. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Tapi insyaallah ya, dengan ikhtiar itu kita sebagai orang yang beriman tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu ya memang senjata umat yang beriman. Umat Islam itu senjatanya adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sudah, ikhtiar maksimal sudah, semua kita serahkan kepada Allah, yaitu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Karena ya memang tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Ini kalau seperti ini kan kita nunggu waktu saja, tapi insyaallah kalau kita terus menjaga imunitas kita, menjaga iman kita, insyaallah kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh pagi hari ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan tema, yaitu at-taqarrubu ilallah bil had wal adhi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan korban, baik yang berada di Makkah sana yang sedang beribadah haji, yang tahun ini kita atau saudara-saudara kita sebangsa sudah 2 tahun tertunda ya. Tapi bukan berarti tidak ada haji untuk orang-orang yang tinggal di Makkah, senantiasa terus haji itu Pak, tidak berhenti. Nah di sini memang ada sarana ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak mesti harus sholat, tidak mesti harus puasa, tetapi ada ajaran yang lain, yaitu dengan berkorban ya, baik yang sedang berjamaah sedang menunaikan haji bil hadyu dengan satu hewan
wal udhi dan korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 36 37. Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya, sesungguhnya unta, ya, Allah telah jadikan, ya, kami Allah telah menjadikannya lakum bagimu min sya'airillah, sebagai syiar agama, ya, sebagai syiar Allah lakum bagimu fiha khair. Yang demikian itu adalah kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawwaf, ya, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, ya, atasnya shawwaf dengan penuh keikhlasan, ya, penuh kekhusyuan, ya. Dan di situ Allah menjelaskan terkait dengan ibadah, yaitu terkait dengan pengorbanan, di mana Allah dalam ayat yang 37 itu la yanalallahi luhumuha wala dima'uha, dan sungguhnya Allah itu, yang nyampe kepada Allah itu bukan daging dan darah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai atau diterima oleh Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Tapi bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya, ya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dengan demikian agungkan nama Allah dengan petunjuknya, petunjuk kepada kalian itu, wa basyiril muhsinin, dan beri berita gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di dalam kitab tafsir ini, tafsir Ayatul Ahkam karangan Muhammad Ali As-Sabuni ini, yang ingin saya bacakan di pagi hari ini, memang dibahas, ya, ayat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ini, baik dari sisi lafadznya, ya, seluk-beluk lafadz, kemudian wajhul irtibati bil ayatis sabiqah, yaitu dari arah hubungan antara ayat-ayat yang terdahulu, itu dijelaskan juga makna ijmali, makna secara global, kemudian sababun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya, kemudian dibaca juga di sini wujuhul qiraat, ya, jadi bentuk-bentuk bacaan, ya. Jadi ada bacaan-bacaan qiraah sab'ah itu yang berbeda-beda. Kemudian wujuhul i'rab, lataifut tafsir, ya, rahasia-rahasia penafsiran, rahasia-rahasia makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir dibicarakan tentang al-ahkam syar'iyyah. Nah, karena waktu yang sangat singkat di pagi hari ini, saya akan cuplik, tidak baca secara tertib begitu, tetapi saya ingin sampaikan, saya ambil yang pokok-pokok, yang penting-penting, yang mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa memahami dan bermanfaat bagi kita. Baik, sedikit saya ini terkait dengan lafaz, ya, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, al-budna, ya, al-budn itu jamaah badanah, itu mufrad jamak dari badanah, jadi jamak dari lafaz badanah, wa ya ismul lil wahid minal ibil. Jadi budn di sini atau jamaknya badanah itu salah satu nama dari unta, ya, dari wal budna ja'alnaha lakum. Jadi unta di sini dijadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah. Dzakaron au unsa, baik unta yang laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau disebut badanah, budna itu unta. Wa sumiyat bidzalika li admi badaniha, dinamakan demikian karena keagungan unta itu. Jadi unta ini punya keistimewaan. Jadi Allah ciptakan makhluk ini berupa unta ini luar biasa, Bu.
Jadi di surat yang lain juga disampaikan, bahkan diteliti oleh para ahli itu, mulai dari kakinya, mulai dari matanya, itu luar biasa. Itu berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Karena memang unta ini dipersiapkan sebagai kendaraan di padang pasir. Kebayang nggak kalau matanya itu seperti mata kita yang mungkin belolok begini tanpa ada tutupnya atau ininya gitu. Kalau lagi badai debu, mungkin matanya juga akan kemasukan debu ya. Tapi Allah ciptakan sedemikian rupa yang sangat berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Kemudian dari kakinya, itu kita bayangkan, namanya di padang pasir, kadang-kadang pasirnya itu ada yang lunak begitu. Nah, ini unta ini napak selalu, nggak kemudian ke belejok begitu atau ke perangkap di pasir gitu, karena kakinya kalau kita perhatikan itu dia semacam diberikan oleh Allah keistimewaan untuk menempuh jalan-jalan yang tidak ini ya, kita sebut dengan jalan yang rusak, jalan yang luar biasa ya. Itu dari sisi keistimewaan yang diciptakan oleh Allah terkait dengan unta ini. Dan unta ini sekali minum, Bapak Ibu, Masya Allah, dia bisa kuat. Begitu sekali minum, dia berhari-hari tidak minum. Bisa kita bayangkan. Nah, itu bisa dipelajari nanti tentang bagaimana keistimewaan tentang unta itu yang diteliti oleh para ilmuwan, sehingga menjadi gamblang takjub bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asbabun nuzul ya. Jadi sebab-sebab turunnya ayat ini itu didahului oleh ada satu riwayat, ruwiyaan Ibni Abbas wa Mujahid. Riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna jama'atan minal muslimin, sesungguhnya ada sekelompok dari orang Islam, kanu qad hammu. Jadi kita tahu sejarah bahwa umat Islam ini kan dulunya sebelum masuk Islam ada yang jahiliyah, yang nyembah patung ya, mendewa-dewakan patung. Di atas Ka'bah itu ratusan patung ada di sana. Nah, mereka sudah menjadi kebiasaan yang sudah membudaya begitu, mendarah daging, sehingga dia ada sekelompok dari umat Islam yang dulu jahiliyah dan sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan, punya keinginan yang kuat. Ya, punya keinginan apa? Ayyaf'alu bidabaihihim fi'la ahlul jahiliyah, yaitu keinginan melakukan penyembelian sebagaimana yang pernah dia lakukan ketika jahiliyah. Ya, tahu banyak kita ini, kadang di Jawa ini ada 7 hari, ada 40 hari ya, kalau ada 4 bulanan. Itu kan sebenarnya kalau kita telisik dari sejarah itu kan peninggalan dari umat lain begitu. Ya, di Jawa sana. Dan di Indonesia ini kan dulu sebelum Islam datang kan terlebih dahulu Hindu ya. Hindu ya. Itu dengan adanya Candi Borobudur gitu ya. Nah, itu lebih datang dahulu, sehingga dia sudah menerapkan atau mewariskan begitu tradisi persembahan itu, sehingga sesajen itu gitu ya, sehingga kemudian itu terbawa sampai sudah Islam, sudah Muslim gitu. Nah, tentu kita tidak bisa kemudian mengklaim kemudian perbuatan-perbuatan itu syirik, karena dalam agama itu yang syirik-syirik harus dibuang ya, seperti tahlil, seperti kemudian bacaan-bacaan dulu
Oh, seperti itu. Makanya dengan datangnya Wali Songo begitu diganti bacaan heng wilaheng atau bacaan-bacaan yang model mantra-mantra Hindu itu diganti dengan bacaan-bacaan la ilaha illallah, subhanallah, sholawat. Tidak bisa kemudian yang seperti itu diklaim musyrik. Itu kan warisan Hindu Buddha gitu ya. Tidak bisa, karena Islam juga yang kita mau pelajari, syariat Islam itu juga masih memberlakukan sesuatu yang dulu, cuman prakteknya berbeda. Bapak Ibu, saya jelaskan, akikoh, nyembelih hewan bagi putra putri yang lahir itu asalnya dari zaman jahiliyah. Bedanya apa dengan yang setelah Muslim, setelah Islam? Kalau zaman jahiliyah, hewan yang dipotong itu kemudian darahnya itu dioleskan ke sang bajabang bayi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu kemudian diganti oleh Rasulullah, darah itu menjadi minyak wangi. Prakteknya berbeda, sehingga kemudian berbeda itu tidak bisa kemudian itu kemudian dijadikan sebagai alasan kemudian tidak boleh ya. Makanya seperti tahlil, seperti baca yasin, itu kan seakan-akan itu warisan dari itu, tapi bacaannya Al-Quran. Masa bacaan Quran sesat, dianggap bid'ah begitu. Baca sholawat bid'ah, ya kan repot juga begitu. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan bahasa-bahasa seperti itu, seakan-akan sama, menyamakan, padahal berbeda. Baik, jadi ini juga begitu. Pengorbanan atau menyembelih hewan itu sudah terjadi sebelum Islam. Ya, sebelum Islam, yaitu orang-orang jahiliyah sudah biasa memotong hewan sebagai persembahan Ka'bah. Ya, yaqta'una luhumuha wa yunshirunaha haulal Ka'bah. Kemudian dia potong-potong dagingnya itu, kemudian dia oles-oleskan daging itu sekeliling Ka'bah. Tentu Ka'bah pada saat itu penuh dengan berhala-berhala itu. Nah, itu sudah berjalan sebelum Islam. Wa yandakhuna 'alal Ka'bah min dimaiha. Begitu juga darahnya itu kemudian dijadikan sebagai apa itu? Ya, semacam dioles juga sampai Ka'bah itu penuh dengan darah itu. Ya, dicat begitu atau dilaburkan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, yaitu zaman-zaman jahiliyah. Ya. Falamma aslamu wa azamu ala dalika, dan ketika sekelompok orang tadi sudah masuk Islam, ya, berazam, berkeinginan sebagaimana yang pernah dia lakukan ketika masih sebelum Islam atau zaman jahiliyah. Ya, maka nazalatil ayatil karimah, maka turunlah ayat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 36-37 itu, yaitu turunnya ayat itu dilatar belakangi oleh peristiwa tadi, yaitu ada sekelompok yang berkeinginan melakukan satu hal yang sudah biasa dia lakukan ketika belum Islam atau di zaman jahiliyah. Nah, itu yang terkait dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ingin saya sampaikan juga yang penting terkait dengan al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syarak atau hukum-hukum syariat yang terkandung di dalam dua ayat itu. Al-hukmul awwalu, hukum yang pertama, hal tatlukul budna 'alal ibil wal baqar. Apakah penyebutan budn tadi, kata budn tadi, budna tadi,
itu diperuntukkan alal ibili dan sapi, itu unta dan sapi. Ya. Ittafaqal ulama ala annal budna ismu lil wahid minal ibili dzakaran kana au unsa. Sepakat para ulama penyebutan kata budn, al budna itu ismun lil wahid minal ibil, salah satu nama dari unta, dzakaran kana au unsa, yaitu nama daripada unta baik laki-laki maupun atau betina atau jantan. Nah, ini kayaknya disebut laki-laki perempuan itu kayaknya nggak pas ya. Yang namanya unta jantan, unta betina gitu. Itu namanya budn. Fahiya tatluqu 'alal ibil bittifaq. Memang ini yang disepakati ya, kalau disebut al-budn itu unta. Itu sepakat. Kalau disebut ya cemek itu pasti anak kambing, bukan yang lain gitu kan. Pedet anak sapi, bukan anak yang lain kan gitu. Kalau anak kerbau apa Pak? Ada yang tahu? Kuder. Ya, bukan pedet kan gitu. Ya, ini sepakat begitu gitu. Ya, anak sapi pedet. Bener ya Pak? Saya orang Jawa tapi lupa ingat. Gudel ya. Ya, itu membedakan saja. Jadi memang asalnya kata al-budn bahasa Arab itu menunjukkan kepada unta begitu. Tetapi wa qad istahara fi syar'i itlaquha 'alal ba'ir ya yahdiya ilal Ka'bah. Tetapi yang masyhur, yang sudah terkenal di dalam syariat itu mutlak 'alal ba'ir, ya, terhadap unta juga, yang diperuntukkan, yang dipersembahkan ilal Ka'bah. Jadi kalau yang enggak dipersembahkan Ka'bah, ya, unta-unta biasa itu budn tadi. Tapi begitu disebut al-ba'ir, sudah dikelompokkan, mau dikorbankan, memang ini sudah dipilih untuk Ka'bah, itu namanya berubah, al-ba'ir. Ini al-ba'ir. Kalau masih umum tadi al-budn, ya. Kalau sudah dia dipersiapkan, kita kan beli dari pasar untuk korban, itu sudah namanya sudah beda. Nah, kalau kita tetap aja kambing kurban, tambahan ya, kambing kurban, kambing yang akan dikorbankan. Kalau kambing yang tidak dikorbankan ya kambing ternak, gitu, kambing untuk akikah misalnya, sudah berubah begitu. Ini juga begitu. Begitu unta itu sudah dipersiapkan untuk persembahan Ka'bah, namanya berubah al-ba'ir. Ya, al-ba'ir gitu. Waqtalafu hal tatlukul badanah 'alal baqarah. Ya. Nah, tetapi ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf. Jadi ada pendapat ini, pendapat itu namanya ikhtilaf itu. Apa itu? Hal tatlukul badanah 'alal baqarah. Apakah dia juga nama badanah itu juga untuk sapi? Nah, sebuah pertanyaan nih. Bi'tibari anha tujzi'u fil hajj wal udhiyah an sab'atin kal ba'ir ala madhhabain. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan, sesungguhnya al-baqarah atau sapi itu tujzi'u fil hajj, diperbolehkan sebagai hewan korban, apa, sebagai jamaah haji, sebagai hewan untuk dijadikan sebagai dam atau tebusan dari larangan-larangan yang ada di jamaah haji begitu. Alal baqar wal udhiyah, dan sebagai hewan korban fi sab'atin an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi sapi juga diperuntukkan untuk 7 orang. Ya. Kalba'ir sebagaimana unta yang dipersiapkan untuk Ka'bah ala madhhabain. Ini ada 2 pendapat. Awalan, pendapat yang pertama yaitu pendapat madhabul Hanafiyah, pendapat pengikut Imam Hanafi,
Apa pendapatnya? Annal badanah tatluku 'alal baqari kama tatluku 'alal ba'ir. Imam Syafi'i berpendapat bahwa badanah itu secara mutlak juga diperuntukkan untuk sapi sebagaimana diperuntukkan kepada unta. Ya, itu Imam Hanafi. Fahya min qabilil mustaraki fil ma'niyain, karena dia diterima sebagai dua makna yang sama, ya, persamaan begitu. Jadi kalau disebut badanah itu mengacu kepada sapi atau unta, ya. Itu pendapat Imam Hanafi dan pengikutnya. Faman nadhara badanah, maka barang siapa yang bernazar akan menjembelih badanah, maka adza'atuhu baqarah, maka boleh dia mengganti dengan sapi. Fahya misliha fil lafdi wal hukmi, karena kedudukan sapi sama hukum dan lafadznya. Dari sisi lafadz tadi memang itu diperuntukkan untuk sapi dan unta. Hukumnya begitu sama untuk 7 orang. Ya, kalau disembelih sapi untuk 7 orang. Wa bihada qala Atha. Ya, inilah yang ucapkan atau pendapat Atha wa Sa'id bin Musayyab, dan Sa'id bin Musayyab wastadallu bima yali. Kedua orang ini berpendapat demikian, bahwa unta juga sapi itu satu nama, al-ba'ir tadi atau badanah, ya. Nah, dasarnya apa? Dasar dari Atha dan Sa'id bin Musayyab, termasuk pendapat daripada pengikut Imam Hanafi yang mengatakan, ruwiya an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala kunna, kami semua, nanharul badanah an sab'atin, kami menyembelih badanah atau unta an sab'atin untuk 7 orang. Faqila wal baqarah, dan diucapkan atau dikatakan, dan sapi, qala wa hal hiya illa minal budn, dan dia juga dinamakan sebagai unta. Jadi sapi, unta itu sama. Itu menurut pendapat Imam Hanafi yang dipelopori oleh Atha dan Sa'id bin Musayyab. Yang kedua, yang wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, semoga keduanya diridhoi oleh Allah, annahu qala la na'lamul budna, kami tidak mengetahui al-budn illa minal ibili wal baqar. Saya tidak mengetahui ketika orang menyebut al-budn selain unta dan sapi. Jadi al-budn itu memiliki 2 nama. Sama dengan ketika kita menyebut sebutan-sebutan yang disebut satu tapi memiliki 2 makna. Banyak di kita juga begitu. Nama lain gitu ya. Itu pendapat dasar yang kedua yang dijadikan dasar, la na'lamul budna illa minal ibili wal baqar, ya. Jadi kami tidak tahu kecuali ketika orang menyebut itu, maka itu termasuk namanya ya ibil, unta dan sapi. Itu pendapat pertama. Jadi menyamakan antara sapi dan unta. Sanian, yang kedua, madhabus Syafi'iyah, madhab Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i yang mayoritas kita bangsa Indonesia ini. Apa katanya? Amma Syafi'iyatu faqalu
Adapun pendapat pengikut Imam Syafi'i, mereka mengatakan la tatlukul budna bil haqiqah illa 'alal ibil. Nah, ini ada hakikat, ada majazi. Ada nama yang sebenarnya, ada nama panggilan, ada nama samaran, itu namanya majaz. Nah, madhab Syafi'i menyebut memang secara mutlak, secara hakikinya yang sebenarnya ketika disebut al-budn atau al-badanah itu bil haqiqah illa 'alal ibil, yaitu untuk unta. Wa itlaquha 'alal baqari innama yakunu majazan. Sedangkan untuk sapi itu nama majaz, nama samaran, nama panggilan, nama palsunya. Kadang kan orang yang sebenarnya namanya Robiatul Adawiyah misalnya, tapi dipanggil Wiwi misalnya. Nama Wiwi itu majaz. Nama aslinya Robiatul Adawiyah. Nama aslinya unta itu orang Arab menyebut al-budn, al-badanah. Tetapi ketika itu disebut bisa juga berarti nama sapi. Nah, begitu. Itu madhab Syafi'i. Jadi makna hakiki, makna asli, dan ada nama asli, ada nama palsu atau panggilan. Ya misalnya kadang-kadang aneh juga gitu namanya itu. Sebutannya malah namanya bagus. Ya, ada Abdul, Abdul Rozak, tapi nama aslinya bagus begitu, tapi nama palsunya atau nama panggilan itu jadi Aab. Jauh banget Pak. Aab dari Abdul itu jadi disebut itu si Aab itu ternyata nyingkap dari Abdul itu, kan bingung orang. Dicari Abdul Rozak, tapi ada nama Aab, nggak ada yang kenal Abdul Rozak. Kadang-kadang orang nggak kenal aslinya ya, nama aslinya nggak kenal, tapi nama panggilannya kenal gitu. Ini sama juga begitu. Orang Arab itu juga menyebut al-badanah itu onta, tetapi selain onta juga untuk sapi, yaitu majaz. Tetapi pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Hanafi tadi. Kalau Imam Hanafi tadi, jika ada orang bernadar unta dengan bernadar, nanti saya kalau anak saya berhasil sekolahnya, kuliahnya lulus, saya mau menyembelih unta gitu ya, badanah. Nah, menurut Imam Syafi'i itu nadarnya harus unta. Yang disebelih itu harus unta, nggak boleh diganti. Tapi kalau Imam Hanafi boleh, ya, nadarnya badanah unta, tetapi diganti oleh sapi. Karena kan ibu kalau nadar unta, waduh, untuk mendatangkan unta itu dari Arab sana berapa duit itu? Harga di sana saja seharga mobil, misalnya, mahal. Nah, makanya hati-hati kalau kita bermadhab Syafi'i ya. Tapi kalau kita bermadhab Hanafi boleh diganti gitu. Wah, mana mau nyembelih unta gitu, itu tidak boleh diganti ya. Falau nadaro badanah la tujzi'uhu baqarah. Kalau dia sudah bernadar mau nyembelih unta, tidak boleh diganti dengan sapi. Kalau pengikut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Imam Hanafi boleh, karena dia menyamakan antara badanah tadi, sapi maupun unta. Itu bedanya. Nah, inilah yang dipelopori oleh Mujahid ya. Wa daliluhum marwiya an Jabir bin Abdullah. Dasarnya apa yang dijadikan oleh pijakan dari Imam Syafi'i ini ya adalah riwayat an Jabir bin Abdullah, riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tujzi'ul badanah as-sab'atin
wal baqarah an sab'atin, bahwa dibolehkan ya atau dicukupkan orang menyembelih unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, dan menyembelih sapi juga untuk 7 orang. Qalu fahada yadullu ala ma qulna li annal atfi yaqtadil mughayarah. Inilah sebagai dalil yang menunjukkan apa yang sudah kami katakan, li annal atfu yaqtadil mughayarah. Di sini sesungguhnya huruf ataf tadi al badana an sab'atin, wawunya itu huruf ataf, wal baqarah an sab'atin memiliki sama, itu menunjukkan bahwa antara sapi dan unta yang berbeda jenisnya tetapi memiliki hukum yang sama ketika itu dijadikan sebagai hewan kurban, sama-sama untuk 7 orang, unta juga untuk 7 orang. Nah begitu juga kita di Indonesia ini ya, sama-sama 7 untuk 7 kok ya. Mau capek-capek cari unta ya tentu sangat sulit, tapi begitu juga di tanah Arab sana mau cari sapi ya sama-sama itu ya susah juga. Nah oleh karena itu memang kemudian Islam ini memberikan kemudahan kepada kita. Wa dhahiru anna ismal badana haqiqatun fil ibili, secara lahiriah sesungguhnya nama badanah haqiqatun fil ibili, secara hakiki tadi sudah saya sebutkan untuk unta. Faqali qouli ta'ala fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf al-hajj fal ibilu hiya allati tunharu waqafatun bi khilafil baqarah fa innaha tadbahu dabkhan. Nah, di sini unta yang disembelih ya diperuntukkan untuk korban ini bi khilafil baqarah, berbeda dengan sapi, fa innaha tadbahu dabkhan, karena dia dijadikan sebagai hewan sembelihan. Wa qaluhu Jabir wa hal hiya illa minal ibil, wa qalu Ibnu Umar la na'lamul budna illa minal ibili wal baqar. Tapi apakah hanya unta? Tidak. Dia diperuntukkan untuk sapi juga. Fa mahmulun ala annahuma arada ittihadul hukmi fihima, karena sesungguhnya antara sapi dan unta itu memiliki hukum yang sama. Apa itu? Sama-sama untuk 7 orang ya, sapi, unta juga untuk 7 orang. Wa hadza syai'un ghair istiraqil lafzi bainahuma wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berkorban besok insyaallah kita tinggal kira-kira 20 hari lagi Pak ya. Tanggal 17 ya, kira-kira 2 minggu begitu. Insyaallah kita akan korban ya. Kalau untuk 7 ya, patungan itu 7 orang ya, monggo, karena memang untuk 7. Kalau untuk sendiri kambing. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sendiri keluarga nggak punya anak, cuma berdua saja nyembelih sapi, boleh, nggak apa-apa, monggo. Apakah tidak mubazir? Tidak, lebih bagus ya, lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Atau kita peruntukkan juga bisa juga kita badalkan ya, istilahnya untuk saudara-saudara kita gitu ya, kita cantumkan namanya, nggak masalah. Yang kedua al-hukmu tsani, hukum yang kedua, ma huwal afdal fi hadyi wal udhi, yaitu bicara tentang mana yang lebih utama ya di dalam berkorban maupun hewan sembelian jamaah haji. Ajma'ul ulama ala annal hadyu la yakunu illa minan na'am. Sepakat para ulama penyebutan al-hadyu atau hewan penyembelian di musim haji itu la yakunu illa minan na'ami, dia diperuntukkan untuk hewan-hewan al-ibil, al-baqar, al-ghanam, al-ma'iz, yaitu untuk unta, untuk sapi, untuk kambing, baik kambing kacang maupun kambing kibas ya.
Wa anna dzakra wal unsa bin nisbati lil udhi wal hadyu sawaun. Adapun penyebutan atau jenisnya, baik yang betina maupun yang jantan itu baik diperuntukkan untuk korban maupun untuk hewan penyembelihan haji itu sawaun, sama saja. Wattafaqu ala annal afdal al-ibil. Kalau bicara tentang keutamaan, ya tidak menyulitkan tentu. Misalkan di daerah kita, di negeri kita ini banyak unta, maka unta yang paling utama. Summal baqar, kemudian sapi, summal ghanam, ala hadat tertib, baru sapi, kambing secara berurutan. Ya. Kalau misalkan ada yang mungkin barangkali saudagar kaya gitu, duitnya tidak berseri begitu, ya misalnya kerbau sama sapi, ya ini kan ke sapi kerbau. Ya, ada daerah-daerah tertentu memang korban kerbau. Wah, ini dagingnya memang berbeda, katanya seratnya lebih kasar deh, Pak. Nah, ini sama jenis kerbau. Ya, jadi kalau lebih utama tadi itu mulai dari onta, sapi, dan kemudian kambing. Ya, sapi onta, sapi. Nah, bagaimana kita yang sulit? Ya, tentu sapi lebih utama daripada kambing secara berurutan. Kenapa ini lebih utama? Li'annal ibila anfa'u lil fuqara'i li'azmiha. Karena unta dagingnya lebih banyak daripada, lebih bermanfaat, lebih banyak dagingnya bagi siapa? Lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Ya, li'azmiha, karena dagingnya lebih banyak, lebih bermanfaat. Begitu juga wal baqaru anfa'u minasyah kadalik. Begitu juga sapi, dagingnya lebih banyak. Kira-kira ada yang pernah membandingkan nggak 7 kambing dengan 1 sapi? Kira-kira dagingnya masih banyak sapi. Berarti benar gitu. Artinya dasarnya lebih bermanfaat, itu lebih banyak dagingnya itu. Tapi kalau kambingnya gede-gede, barangkali yang ini juga mahal juga, mendingan sapi gitu. Daripada satu-satu tadi rombongan misalnya beli sapi itu lebih bermanfaat. Wa aqallu ma yujzi'u 'anil wahidi syatun. Tetapi paling sedikit, paling tidak begitu. Ya, paling tidak untuk satu orang ingin berkorban, ya, bagi yang mungkin barangkali rezekinya terbatas, pas-pasan gitu ya, ingin korban juga, nggak usah maksakan diri. Ya, apalagi seperti kondisi seperti saat ini. Wah, mau ngejar yang utama tadi, begitu habis korban besoknya jadi gelandangan misalnya, nggak boleh begitu. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Makanya di sini wa aqallu ma yujzi'u 'anil wahidi syahun. Bagi seseorang, satu orang yang ingin berkorban dalam kondisi paling sedikit cukup 1 kambing. Cukup satu kambing. Wal badanah tujzi'u an sab'atin wa kadzalika baqarah. Sedangkan unta tadi ya diperuntukkan untuk 7 orang, begitu juga sapi. Waqtalafu fil afdoli lisyakhsil wahid. Dan ada perbedaan keutamaan di sini terkait dengan orang yang satu. Hal yahdi sab'un badana au sab'un baqara au yahdi syatun. Bagaimana kalau dia cuma 1 orang tapi punya kelebihan uang? Ya, tapi bukan untuk pamer ya, tapi sama-sama ikhlas kepada Allah. Tapi duitnya berlebih. Ya, habis dapat gusuran misalnya. Ya. 1 orang atau suami istri atau suaminya sudah meninggal gitu, boleh nggak saya beli sapi walaupun 1 orang? Boleh ya, boleh. Jadi hal yahdi sab'un badanah atau sab'un baqarah atau yahdi syah, mana pilihannya? Wa dhahiru anal itiba innama yakunu bima huwa anfa'u lil fuqara wa hadha huwal asah. Jadi kalau mau walaupun 1 orang
pingin korban yang lebih utama, boleh berkorban sapi, unta atau kerbau. Nah, itu yang menjadi pilihan yang terbaik karena sesuai dengan keutamaan itu. Itu Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ini waktu memang sangat singkat, paling tidak itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau mau ditambahkan terkait dengan posisi masjid kita yang memang agak menceng ini, disesuaikan dengan arah Ka'bah ya, arah Ka'bah karena ukuran itu ya kiblat ya. Nah, itu memang kemarin ada pertanyaan, sebenarnya dalam kitab ini juga dibahas. Memang ada ikhtilaf Ainul Ka'bah, kemudian Masjidil Haram, kemudian sampai yang terakhir itu Tanah Haram. Ya, Tanah Haram, kemudian memang pendapat itu sedikit saya ulas karena ada pertanyaan itu supaya mantap. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain yang pertama itu memang diperuntukkan pertama itu Ka'bahnya sendiri ya, Ainul Ka'bah. Kemudian asani al masjid kullu, masjid ya secara keseluruhan. Kemudian asalis Makkatul Mukarramah, yang ketiga Makkah ya, kota Makkah ya. Yang keempat itu al haram kullahu, Makkah wa ma haulaha minal haram. Jadi Makkah sekitar tanah haram itu kan dibatasin tuh ya, ada gerbang begitu perbatasan tanah haram yang orang sudah tidak boleh masuk. Nah, itu pendapat nanti secara rinci insya Allah kita akan bahas lebih lanjut insya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ya, yang mana dulu nih? Silahkan. Ya, terkait yang pertama, terkait dengan tadi hukum ya, begini. Memang ketika kita menyebut firman Allah tadi, fasholli li rabbika wanhar, itu posisinya perintah, amar ya, baik itu sholat, yaitu sholat Idul Adha itu sendiri 2 rakaat, kemudian setelah sholat itu menyembelih hewan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Tetapi tidak semua perintah kemudian wajib ya. Memang secara hakiki tadi bahwa al-amru lil wujud, itu ada kaidah, perintah itu biasanya ada kewajiban, tapi tidak selalu perintah itu menunjukkan kata wajib. Contohnya misalnya dalam Al-Quran juga disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, perintah juga untuk catat ya. Memang tertibnya utang piutang itu dicatat ya, tetapi perintah untuk mencatat itu tidak wajib ya. Masa ya tetangga minjemin, kita kenal cuman 1.000 perak 2.000 perak, saya utang dulu, ntar dulu catat dulu nanti, nggak gitu-gitu amat gitu ya tadi. Tapi prinsipnya bahwa setiap perintah tidak wajib, sehingga perintah dalam Al-Quran itu juga tidak menunjukkan selalu wajib gitu. Yang kedua, hadis tadi itu artinya memang seakan-akan itu ada di situ Rasul sangat tidak menyukai bagi orang yang bakhil. Dia punya kemampuan, perintahnya sudah sangat jelas begitu, walaupun tadi sunnah muakkadah tadi yang sudah posisinya udah mendekati wajib sebenarnya itu bagi yang punya kemampuan ya, yang punya kemampuan rezeki ya, yang punya kelebihan tadi. Ditegaskan lagi, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku ini gitu kan. Nah, itu kan satu sebenarnya Nabi ingin mengajak ya umatnya ini tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit gitu ya. Mau berkorban untuk Allah, disisihkan sebagian rezekinya ini untuk tapi itu diperuntukkan bagi yang punya kelebihan. Ya, punya kelebihan, tidak semua gitu. Sama dengan haji ini kan wajib. Tapi wajibnya adalah bagi orang yang punya istita'ah, kewajiban atau punya kemampuan. Itu sama seperti itu. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Penyembelihan. Nah, ini penyembelihan tadi memang ada sunnahnya.
Itu bagi yang berkorban ini. Tapi lagi-lagi sunnah ini tidak bisa kemudian serta-merta, ini hukumnya, karena memang hukum itu ada kaidah. Ada kaidah al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu disebabkan adanya sesuatu, sebab adanya itu menjadi hukum berubah. Seperti sekarang, sebenarnya kalau normal anggota sujud kita ini kan mengikuti ini, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dalam keadaan normal, ya, yaitu diantaranya jidat kita, kemudian hidung kita, ya. Nah, ini tidak boleh ada yang menghalangi, termasuk masker ini kan gitu. Tapi karena ada kondisi ilat adanya pandemi ini yang dimungkinkan, bukan pasti juga, dimungkinkan adanya virus yang bisa menular kepada kita, itu dipakai masker, sehingga kemudian hukumnya berubah, yang asalnya tidak boleh menjadi boleh karena ada sesuatu tadi. Nah, itu diantaranya itu. Sehingga ketika penyembelihan ini bagi seseorang yang memang dia darah saja pusing, masa dipaksakan dia untuk nyembelih misalnya, walaupun sunnah itu, ya sunnahnya. Nah, tidak juga, tentu diserahkan kepada profesional jamaah yang sudah ditentukan begitu, sudah dibagi, memang sudah biasa menyembelih, kemudian diwakilkan. Tetapi tidak kemudian serta-merta. Boleh misalnya menyaksikan tadi, ditawarkan dulu, Pak mau menyembelih sendiri, monggo dipersilakan. Loh, enggak Pak, angkat tangan, saya serahkan saja. Boleh ya, boleh itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan kemudian dengan situasi-situasi tertentu untuk menjaga tadi situasi misalnya pandemi, menjaga mungkin lebih safety, lebih kesehatan, tidak ada kerumunan gitu, kemudian menyerahkan ke pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu, ya, tapi kita yakin bahwa orang-orang yang ada di situ sudah profesional dan muslim, menyembelihnya juga dengan benar, juga dibolehkan, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi hukum Islam kita, syariat Islam kita ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, tidak kemudian memang mengendaki kemudahan, tidak menyulitkan. Tetapi ada keutamaan tadi yang boleh dipilih, tentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini hebatnya, luasnya agama kita ini, hukum Islam ini, masya Allah, luar biasa gitu misalnya. Yang ketiga, nah ini luar biasa hukum Islam itu tadi. Mungkin di kita nih, Bang, di Indonesia ini hewan pada umumnya dibagi daging mentah begitu, dikasih, nah, itu juga kadang-kadang tidak mencukupi. Tapi di daerah-daerah tertentu, di Makkah misalnya, dipotong, masya Allah, gimana itu, numpuk daging itu. Orang sudah tidak peduli lagi, disembelih. Saya melihat sendiri Pak di sana itu. Orang ke kambing potong udah diseset, udah orang mau ngambil bokok, ngambil satu. Orang-orang Afrika, orang-orang hitam itu pada ngambil. Nah, daging yang begitu berserakan, yang begitu banyak, sudah sangat cukup. Ya, bukan mencukupi lagi, malah lebih-lebih. Nah, kemudian hukum tadi berubah, karena kelebihan daging yang seperti itu, supaya daging ini awet. Dasarnya juga ada hukum. Nabi pernah memerintahkan sahabatnya untuk ketika mau melakukan satu perjalanan, ya, memotong kambing itu, kemudian menyimpannya, kemudian dibawa dalam perjalanan itu, ya. Maka setiap dia istirahat, ingin memotong mengambil dagingnya tadi, dimasak, terus jadi artinya itu boleh. Nah, itu tentu sangat bermanfaat, lebih awet, dan bisa lebih luas tadi manfaatnya, disebar kepada negara-negara yang sangat membutuhkan daging tadi dengan teknologi modern, ya, dikemas, kemudian tentu itu akan lebih menyebar. Itu juga lebih anfa'uhum lil fuqara, lebih manfaatnya tadi. Kalau ini tadi sekitar saja, tapi ini juga lintas negara, ya, lintas benua, ya, pembagian itu. Nah, itu tentu lebih
lebih baik. Saya kira itu. Ya, benar. Jadi memang Rasulullah pernah menyembelih juga untuk istri-istrinya, hadis. Tetapi juga ada salah satu hadis yang juga Rasulullah menyembelih korban di samping untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk umatnya. Nah, ini sebenarnya harus dipahami betapa Rasulullah itu sangat cinta dan sayangnya kepada umatnya. Tapi bukan berarti bahwa kemudian umatnya, oh saya kan udah dikorbankan oleh Rasulullah, bukan begitu. Jadi sudah ditanggung, berarti kemudian kita ingin menjadi umat yang tangan di bawah, tapi ingin tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya bukan saja memberi, bukan saja hanya menerima, tapi memberi. Bukan saja menerima korban, tapi berkorban. Itu jauh lebih utama. Tetapi Rasulullah tentu sangat paham dengan umatnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang barangkali mungkin jangankan berkorban untuk makan sehari-hari saja tidak ketemu. Tapi Rasulullah begitu sayangnya kepada umatnya, kepada fakir, ya, para fuqara, para memasyikkan ini, sehingga beliau juga menyebut dalam korbannya itu bagi umatnya, ya, yang tidak berkorban, yang barangkali mungkin kondisi yang sulit, ya, dalam kesulitan, maka insya Allah itu termasuk sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi umat yang manja, sudah menyandarkan kepada Nabi tadi. Tetapi umat yang baik adalah tangan yang di atas, yaitu menjadi pengorban, bukan penerima. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena waktu juga. Insyaallah kajian ini kita cukupkan dan kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.